Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudarmono. Saya dari SMA Negeri 15 Samarinda. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran yang dimana topik yang saya ambil adalah fungsi uang. Di sini kita akan tahu bagaimana proses belajar mengajar guru dan siswa saat berdiskusi, saat mempresentasikan dan kegiatan lainnya. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video berikut ini. Tujuan dari pembuatan video ini salah satunya yaitu satu, peserta didik tahu apa itu arti uang. Kedua, peserta didik juga bisa memahami jenis-jenis uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik bisa membedakan mana jenis uang viral ataupun uang kartal. Selain itu juga peserta didik bisa memahami dan membedakan transaksi digital yang saat ini berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, apa kabar anak-anak? Kalian semua hari ini? Oke, saya harap juga kabarnya juga baik hari ini. Sebelum memulai, mohon ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mulai pelajaran, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Untuk membuka sesi pelajaran pada hari ini, mari kita semangat dengan salam saya ya. Halo. Hai. Semangat pagi. Ya, walaupun kondisi di siang ini kita harus tetap semangat pagi ya, anak-anak. Jadi dengan adanya pembelajaran ini, baik pagi ataupun siang, kita harus tetap semangat. Hari ini Bapak akan mengabsen siswa yang hadir pada hari ini. Agus Subuhan, Nurdin, oh ya hadir. Andriana Maulana, oh ya hadir. Abidin, belum memulai pelajaran hari ini, Bapak pengen evaluasi pelajaran pada minggu lalu. Pada minggu lalu Bapak mengangkat teori tentang barter. Barter adalah tukar menukar suatu barang. Artinya barang itu boleh dalam bentuk beras, jagung, sayur-sayuran, apapun itu contohnya ya. Jadi pada zaman dahulu itu belum mengenal uang. Jadi dengan adanya uang, kita itu bertransaksi itu menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Misalnya ini punya singkong ditukar dengan garam. Itu terjadinya barter ya, ataupun transaksi yang ada. Jadi intinya barter adalah tukar menukar barang dengan barang lainnya. Jadi kondisi itu terjadi pada zaman dulu ya. Selanjutnya Bapak akan mengisi materi pada materi ini adalah fungsi uang. Silakan dibuka halaman 181 yang berkaitan dengan fungsi uang. Ini saya akan jelaskan tentang fungsi uang. Di sini ada namanya pengertian uang. Uang merupakan alat tukar yang sah berlaku di mana-mana. Jadi dengan adanya uang, kita akan tahu fungsi uang. Dengan kata lain, itu uang itu bisa digunakan untuk kegiatan jual beli ataupun transaksi lainnya. Baik itu dalam bidang jasa ataupun dalam bidang barang. Jadi kita bisa gunakan uang tersebut. Dua, di sini fungsi uang terbagi menjadi dua, yaitu ada fungsi asli dan fungsi turunan, di mana masing-masing uang pun mempunyai peran yang sendiri-sendiri. Pertama, fungsi asli uang di sini adalah uang adalah digunakan sebagai alat tukar, di mana dengan adanya uang tersebut
kita akan tahu fungsi uang itu digunakan sebagai alat pertukaran. Beda zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu kita menggunakan barter, yaitu menukar barang dengan satu dengan barang lainnya, sehingga memunculkan ibaratnya ada keterkaitan ya. Karena kelemahan dari barter pada zaman dulu itu kita susah. Barang apa yang kita butuhkan dan barang apa yang harus dijual. Kalau dengan uang kita pergi ke pasar atau ke toko, dengan uang kita bisa membeli. Kedua adalah uang adalah mempunyai satuan nilai. Maksudnya di sini yaitu kalau kita membeli sesuatu itu misalnya kayak kendaraan, mobil atau apapun, itu pasti mempunyai nilai satuan. Berarti kita harus menaksir, misalnya kalau harga mobil katakanlah 100 juta. Dengan 100 juta kita bisa menilai nominal uang tersebut ya. Itu fungsi asli dari uang, yaitu ada dua, sebagai alat tukar dan yang kedua adalah sebagai satuan uang. Yang kedua adalah fungsi uang sebagai turunan. Jadi sebagai fungsi uang sebagai turunan, di mana uang itu sebagai alat pemberian sah. Bisa jadi kalau kita ke pasar, ke toko atau ke warung, kita bisa beli dengan uang. Ya. Terus yang kedua, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Tadi kita sampaikan bahwa dengan uang kita akan tahu uang itu bisa ditabung. Kalau kita punya uang lebih, bekerja ataupun sesuatu kita bekerja, itu kan ada uang lebih, kita bisa digunakan untuk ditabung atau penimbun kekayaan. Yang selanjutnya, uang sebagai pemindah kekayaan. Maksudnya di sini suatu kondisi di mana apabila ketika kita akan menjual tanah atau rumah atau mobil, kita bisa ditukarkan dalam bentuk uang kepada orang lain. Ini artinya terjadi pemindah kekayaan. Yang tadi kita punya uang dipindahkan ke dalam bentuk barang. Terus selanjutnya, uang sebagai alat pembayaran utang yang sah. Kadang kan dalam kehidupan ekonomi kita tidak terlepas namanya jual beli. Disinilah fungsi uang sebagai alat pembayaran yang sah. Lanjut, di sini ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang yaitu pertama ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang beredar di masyarakat sebagai alat pembayaran sah. Contohnya seperti kayak uang koin, uang logam, ataupun uang kertas yang ada yang biasa kita gunakan itu ya, yang 10.000, yang 20.000, ataupun yang uang 100.000, itu termasuk kategori uang kartal. Sedangkan uang giral adalah sebagai ini yang beredar di masyarakat, tapi tidak hanya orang tertentu aja yang punya. Ya, ada yang tahu nggak contoh dari uang giral ini? Ada yang tahu, anak-anak? Oh ya, apa ya, silakan nih Pak. Apa? Oh ya, cek. Ada lagi yang tahu contoh uang giral? Ayo bantu. Ya, apa? Ya, kartu kredit. Ada lagi yang tahu apa itu contoh uang? Selain tadi selain cek, uang giral ada lagi? Oh ya. Ya, apa deh? Ya, ada lagi contoh lainnya adalah biro giliet. Itu ya, itu adalah contoh-contoh dari uang giral. Kita akan melihat syarat-syarat uang, yaitu harus diterima secara umum. Jadi uang itu diterima secara umum artinya di mana-mana itu berlaku, baik itu di Kalimantan Timur, di Samarinda, ataupun dimanapun. Jadi kita akan tahu uang itu. Yang kedua, memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah. Artinya uang itu sah. Demikian dari fungsi uang. Saya cukupkan materi ini di sini. Mungkin ada kira-kira paham semua nggak? Paham? Oke, kalau itu mungkin ada yang nggak paham, ada yang mau ditanyakan. Kalau ada, oh ya, silakan. Bagian uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah. Oh iya. Jadi apakah memungkinkan uang kertas sebagai pembayaran sah? Artinya di sini pemerintah memberikan regulasi ataupun
dengan uang itu kita dimudahkan sebagai alat pembayaran yang sah. Dimana kalau kita ke warung pasti uang itu akan diterima. Terus yang kedua, dia mudah dibawa kemana-mana. Baik itu kita ke mall, ke belanja di toko ataupun di mana, itu untuk memudahkan sebagai alat pembayaran yang sah. Terus ada lagi ini. Oke. Oh, udah ada ya. Oke, kalau sudah paham, oke. Selain tadi sudah penjelasan, saya akan memberikan tontonan video. Dari hasil tontonan video ini, Bapak harap nanti disimak, didiskusikan ya. Tolong disimak tayangan video ini ya. Oke ya, tadi sudah menyaksikan tayangan video. Simpulkan atau ceritakan kembali tentang ini ya, digitalisasi uang. Ya, nanti saya bagi sesuai dengan kelompok-kelompoknya tadi sudah kita tentukan. Kelompok 1 mana ini? Oh ya. Kelompok 3, kelompok 3. Oh ya. Kelompok 4 ya. Dan ini terakhir adalah kelompok 5. Tolong dipahamin dan dicermatin, dikerjakan ya. Tadi adalah berkaitan dengan transformasi uang. Jadi silakan diskusikan, dikerjakan sama-sama. Di situ boleh menggunakan fasilitas HP ataupun buku yang siswa bisa ini baca-baca. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Akan dikerjakan, didiskusikan. Ada, kalau memang nggak ada di tulisan, boleh buka di ini HP sebagai sarana untuk ini ya, membantu ya. 5 menitnya telah berhasil ya. Saya minta nanti masing-masing kelompok silakan mempresentasikannya. Cukup di mejanya aja ditulis nama kelompoknya, tulis nama anggotanya. Jangan lupa ya, dicek lagi hasil jawabannya, nama kelompoknya ditulis ya, ditulis lagi nama kelompoknya. Kenalkan anggotanya, dari kelompok berapa, langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Ramadhani dari kelompok 1 ingin jawab pertanyaan berikut. Buat kesimpulan cerita kembali tayangan video tentang informasi uang kartal menuju transaksi digital. Transaksi digital adalah jenis pembayaran non tunai atau cashless yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi atau website pada smartphone atau perangkat lainnya. Beberapa transaksi digital yang populer di masyarakat antara lain GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, Genius, dan Kiris. Selesai, Pak. Sudah? Oh ya, beri aplaus untuk kelompok 1 sudah berprestasikan jawabannya. Ayo bersemangat. Oke ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2, mana ini kelompok 2? Oh ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Gatbaan Rahmatullah, Maiki Hayden Valentino, dan saya sendiri Putra Marcelino. Di
sini saya akan menjelaskan kesimpulan hasil dari diskusi kelompok kami. Uang elektronik atau yang lebih dikenal disebut dengan e-money memang kini menjadi salah satu alat transaksi yang paling populer di Indonesia. Transaksi digital semakin marak digunakan sejak pandemi COVID-19. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan transaksi digital, terutama dalam bisnis online. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam pembayaran secara digital ini didasarkan pada kemudahan, inovasi, keamanan, layanan pelanggan, dan kenyamanan pengguna. Dari sisi kemudahan dengan adanya transaksi digital seperti lebih mudah dan praktis dalam pembayaran, tidak perlu memerlukan waktu yang lama, kapan dan dimanapun bisa bertransaksi. Adanya promo yang diberikan dompet digital serta kemudahan-kemudahan lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan kelompoknya. Oke, selanjutnya kelompok 3 mana ini? Kelompok 3. Oh ya, silakan presentasikan hasil diskusinya tadi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Carisa, Rima Melati, dan Romi, dan saya sendiri Novita. Di sini saya akan membacakan diskusi kami tentang transformasi uang kartal menuju transaksi digital. Di era modern saat ini, sistem pembayaran semakin berkembang. Kita tidak perlu lagi membawa uang tunai kemana-mana, cukup dengan uang digital. Berbagai transaksi digital dapat dilakukan dengan mudah dan lebih aman. Kelemahan menggunakan dompet digital: yang pertama, bergantung pada sinyal. Namanya saja uang elektronik, tentu membutuhkan sinyal yang kuat untuk bisa menggunakannya. Disinilah letak kekurangan menggunakan uang elektronik. Ketika sinyal mengalami gangguan, transaksi pun terpaksa harus ditunda. Yang kedua, membuat lebih konsumtif. Kemudahan bertransaksi dengan uang elektronik akan membuat penggunanya cenderung lebih mudah tergoda untuk terus belanja. Mau barang apapun tinggal di-scan QR kode atau transfer untuk membayarnya. Yang ketiga, harus menggunakan mesin tertentu. Selain bergantung pada sinyal dari sisi pemilik merchant, penggunaan uang elektronik juga membutuhkan mesin tertentu untuk mengakomodasi layanan ini. Yang keempat, kartu hilang, uang pun hilang. Uang elektronik dalam bentuk kartu memiliki kekurangan dari segi keamanan. Apabila kartu hilang, uang di dalamnya pun akan ikut hilang karena keberadaannya sulit dideteksi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu kepada kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya tentang digital. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang berisikan Adrian Maulana, Abidin, Agus Subhanuddin, dan Ridho Shihab. Kami akan memberikan kesimpulan dari transaksi digital. Seiring berkembangnya waktu, sangat banyak transaksi yang dapat dilakukan secara digital. Terlebih lagi dengan adanya perlindungan serta dukungan dari lembaga keuangan resmi dan juga pemerintah. Secara umum, pengertian transaksi digital adalah salah satu wujud perkembangan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan. Sekian, terima kasih presentasi saya. Ada kelompok 4. Selanjutnya silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan
kesimpulan cerita yang telah ditayangkan videonya. Dalam era semakin digitalis ini, dengan transaksi keuangan semakin canggih dan uang elektronik yang mendominasi, uang kartal adalah uang yang tampaknya semakin terpikirkan. Namun penting untuk mengakui bahwa uang kartal adalah tipe uang yang tetap memiliki nilai dan fungsinya sendiri dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok 5 yang sudah memprestasikan. Oke. Dari hasil diskusi tadi, saya minta LKPD tadi itu dikumpul. Silakan masing-masing ini supaya nanti saya nilai. Silakan maju ke depan perwakilan, dikumpul tugas dari LKPD-nya. Ini hasil LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nanti saya evaluasi hasil kerja kelompok kalian, di mana saya akan melihat keaktifan dari masing-masing anggota yang betul-betul mengerjakan dan adanya kekompakan dalam mengerjakan kerja ini. Ya, jadi kalau kita kaitkan pada materi uang tadi ya, kita akan tahu apa itu uang digital. Jadi uang digital yaitu suatu transaksi yang ibaratnya tidak secara langsung, tapi menggunakan aplikasi ataupun website. Contoh yang sering pada umumnya masyarakat Indonesia yaitu menggunakan apa? Contohnya ada yang tahu? Sering kali gunakan Oppo, apalagi GoPay, apalagi ya Dana, apalagi ShopeePay, pakai Kris ya. Bapak sendiri pun kadang menggunakan alat bantu tersebut untuk transaksi uang, baik itu di Shopee, di Oppo, ataupun mentransfer langsung kepada rekan kerja ataupun teman yang membutuhkan. Dengan fasilitas ini banyak kemudahan yang didapatkan dari transaksi digital. Beda dengan uang kartal tadi, dengan uang kertas atau logam, itu kurang efisien. Karena apa? Waktu dan tempatnya itu susah kalau kita mau transaksi. Misalnya kita mau ngirim di Jakarta ataupun kota lain dengan uang tunai, itu kan kerepotan. Beda dengan uang digital, cukup kirimkan nama, rekening, bank, kita akan tahu berapa uang yang dibutuhkan. Misalnya 1 juta, 5 juta, ataupun sesuai dengan keinginannya. Paham anak-anak? Oke, mungkin ada dari materi tadi yang belum jelas, silakan ditanyakan dari awal sampai akhir tentang kegiatan fungsi uang, baik itu uang kartal, uang giral, ataupun transaksi digital. Silakan yang belum paham boleh ditanyakan anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kelompok depan atau yang kelompok lain, silakan. Dia usah malu-malu. Oh ya, silakan. Ya, dari Oke. Tadi apa, uang kartal dan uang giral ya? Ya, uang kartal dan uang giral tadi sedikit saya jelaskan bahwa uang kartal adalah uang yang alat pembayaran secara langsung, seperti yang kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak uang logam pecahan 100 rupiah, 200 rupiah, ataupun uang kertas, itu dinamakan uang ini ya, kartal ya. Jadi dengan adanya itu kita memudahkan transaksi. Sedangkan uang giral adalah uang yang terjadi ataupun menggunakan fasilitas bantuan APK ataupun aplikasi lewat web ataupun link yang ada. Contohnya kayak Oppo, GoPay, link aja, Kris, ataupun aplikasi lain yang tujuannya untuk transaksi pembayaran. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, paham anak-anak? Oke. Setelah tadi saya simpulkan tentang uang kertas, uang giral dan lainnya, saya minta salah satu siswa di sini refleksi tentang tadi materi dari awal, yaitu uang giral, uang kertas ataupun transaksi digital. Silakan di sini mungkin ada perwakilan salah satu aja siswa. Silakan.
Ya, siapa di sini yang mau bersedia? Angkat tangan. Oh ya, silakan. Sesuai dengan yang Bapak jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa uang dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Transaksi digital adalah jenis pembayaran non-tunai yang dilakukan melalui aplikasi smartphone atau perangkat lainnya. Transaksi digital semakin digemari masyarakat karena keamanannya yang diberikan telah dilindungi oleh lembaga keuangan resmi Indonesia yang berbanyak masyarakat menggunakan dompet digital atau e-wallet untuk bertransaksi. Beberapa contoh uang digital yang populer di masyarakat antara lain GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, Genius, QRIS, dan sebagainya. Oke, makasih atas refleksi dari siswa saudara Upli. Beri aplaus kepada saudara Upli ya. Oke ya, saya boleh nggak minta salah satu lagi? Kita pengen mendengar bagaimana perasaannya siswa mata pelajaran pada hari ini. Apakah perasaan senang, bahagia, ataupun ada masukan atau kritik yang sudah saya sampaikan? Apakah saya terlalu cepat, pelan, atau materinya seperti apa? Boleh? Ada yang boleh masukan? Oke, siapa ini? Oh ya, silakan Reva. Silakan Reva. Atau siapa ini, silakan. Saya sangat semangat dan senang atas pembelajaran hari ini. Untuk penjelasan Bapak sudah cukup dimengerti dan mudah dipahami. Oh gitu ya. Oke, terima kasih sudah melakukan refleksi pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan saya itu bisa paham semua ya, berkaitan dengan barter, tentang uang giral ataupun uang kartal, dan transportasi uang digital. Dari pelajaran ini saya harap nanti dievaluasi lagi minggu depan ya. Paham anak-anak? Oke, terima kasih. Oke, kalau ini nanti saya sudah mengevaluasi kegiatan siswa, mana yang aktif, kelompok mana, dan beberapa yang kerjasamanya pada kegiatan siang ini ya. Oke ya, pelajaran pada siang ini Bapak cukupkan sampai di sini. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak cukupkan pelajaran pada hari ini. Saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.